Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai membuat daftar isi. Nah, untuk sebelum itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan daftar isi dalam Microsoft Word ini. Jadi daftar isi ini merupakan indeks atau peta dari dokumen yang panjang yang akan memudahkan pembaca dalam menjelajahi dokumen tersebut. Dalam bahasa Inggris, daftar isi ini disebut dengan Table of Content atau TOC. Microsoft Word memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis melalui style heading yang di dokumen tersebut. Word akan mengindeks semua heading atau defaultnya dari heading 1 sampai heading 3. Kemudian membuat link-link menuju heading-heading tersebut. Heading merupakan style teks untuk judul, subjudul, dan seterusnya. Oleh karena itu, dokumen yang baik hendaknya menggunakan style heading untuk mengatur judul atau subjudul sehingga daftar isi bisa dibuat secara otomatis. Ada dua cara membuat daftar isi, yaitu menggunakan template daftar isi atau bawaan dan membuat secara custom. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai sebuah dokumen berupa modul. Jadi tahapannya yang pertama, di sini ada dokumen yang akan kita buat daftar isi. Langkah berikutnya kita pilihkan heading atau kita berikan heading. Kita langsung saja kita klik heading 1 atau heading 2 atau heading 3. Untuk heading 1 kita gunakan untuk judul utama seperti daftar kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain, seperti bab 2 dan seterusnya. Oke, kita berikan dulu heading. Caranya kita blok yang akan kita berikan heading. Kita berikan heading 1 yang untuk yang judul yang paling atas. Kalau kita lihat dalam pemberian heading ini, kita berikan setting. Sekiranya kita tidak setuju, ukurannya tidak cocok dengan ukurannya seperti yang kita lihat, kita bisa mengganti atau memodifikasi heading 1 sesuai dengan selera. Di sini kita menggunakan ukuran 14. Kita pakai rata tengah, kemudian warna hitam. Itu untuk heading 1. Berikutnya untuk daftar isi, tulisan daftar isi ini juga harus kita berikan heading 1. Caranya sama, agar kita tidak usah ribet memberikan heading lagi, maka kita berikan caranya memberikan dengan format teks yang akan kita jadikan acuan. Baru kita klik format pointer, baru kita blok pada tulisan yang akan kita samakan. Otomatis sekali di blok ini akan menjadi heading 1. Kita lanjutkan lagi. Ini juga akan jadikan acuan untuk menjadi format pointer. Bab 1 kita heading 1, kita blok judulnya. Kedua tulisan ini menjadi heading 1. Lanjutkan ke bab 3. Kita blok format pointer ke kita scroll ke bawah ke, kalau ini bab 3 kita blok ke format pointer lagi. Kemudian bab terakhir bab 4 yaitu penutup, kita blok dan format pointer. Ini heading 1 selesai. Kita kontrol dan tombol home. Berikutnya, nah di bagian pendahuluan kita ada subjudul latar belakang skripnya. Kita berikan heading 2, caranya sama, kita blok dulu, lalu kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan ukuran, kita kasih ukuran 12, warna hitam, penomorannya huruf seperti ini. Nah, untuk
numberingnya kita geser, kemudian ini kita menggeser ke sebelah, kurang lebih seperti itu, ke heading 2. Sama halnya di heading 1, heading 2 juga kita klik format printer, blok lagi di sini, heading 2 format printer lagi, blok lagi, heading 2 format printer, heading 2 format printer, blok, format printer, blok lagi, format printer, blok lagi. Jadi lebih cepat dengan cara ini. Udah itu untuk bab 1 kita lihat sudah selesai. Settingan bab 1 habis, tinggal penutupnya. Blok kebalikan heading 2, huruf ukuran 12 warna hitam dan penomorannya huruf, kemudian spasinya 2, baru kita geser ke sebelah kiri. Oke, terakhir format printer. Untuk format printer barangkali tidak jelas, maksudnya format printer ini untuk mengcopy format teks ke teks yang lain. Jadi teks yang lain ke format ini, klik dulu, klik format printer, lalu di blok teks yang mau disamarkan formatnya. Jadi kalau ini nomornya poin A, berarti ini poin B. Itu gunanya format printer. Jadi sampai di sini kita selesaikan, kita sudah selesai heading 1 sampai ke 2 sampai lagi. Kita kembali ke awal. Langkah berikutnya adalah memberikan penomoran halaman dulu. Sebelum kita memberikan daftar isi, kita kasih penomoran dulu. Untuk daftar isi dan halaman-halaman pendahuluan lebih baik menggunakan penomoran Romawi kecil, sementara bab 1 sampai daftar isi untuk bukunya menggunakan penomoran angka. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kita buat dulu nomor halaman untuk pendahuluan, kemudian kata pengantar. Kita tempatkan posisi kursor di awal dokumen, insert, kemudian page number, kemudian di sini saya akan menggunakan penomoran halaman dengan posisi di tengah. Kita klik page, kita lihat tengah, baru di sini sudah terbentuk Romawi halamannya. Kalaupun misalnya kita menggunakan penomoran halaman, lalu format page number, di sini kita pilih normalnya di sini. Tapi kita kan menggunakan format page number yang menggunakan Romawi kecil. Kita pilih yang ini, starternya nomor 1. Oke, kita lihat halaman 1, 2, halaman 3 sampai 4 sampai seterusnya. Ya, itu masalahnya. Halaman selanjutnya nomor halaman tetap Romawi kecil, sementara yang kita inginkan adalah dari bab 1-nya kita halamannya, angkanya kita kasih angka halamannya. Kemudian kita mau set lagi nomor halaman dari bab 1. Caranya bagaimana? Kita lihat di daftar isi, kita sudah memberikan jeda 1 sampai 3 kali enter. Di akhir baris ini kan bab 1 sudah halaman 3, sementara kalau kita lihat kursornya kita kasih ke atas 1 kali, berarti ini adalah akhir dari baris halaman kedua, dan tempatkan di sebelum halaman isi. Lalu kita klik insert, page layout, lalu break, lalu pilih next page, lalu sekali lagi tempatkan di kursornya
di akhir. Ini kan daftar isi, kita kasih 2 enter, 1 2 3 enter, berarti ini akhir dari baris halaman kedua. Klik page layout, break, baru next page, maka di situ akan kursor akan berpindah ke bab 1 pendahuluan. Nah, di sini di bab 1 ini kita akan memberikan penomoran sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita. Nah, di sini di bab 1 itu kita harus memberikan nomor halaman sesuai keinginan kita. Jadi di sini kita sudah melihat angka satunya. Insert page number, outer page, baru kita pilih page numbernya, page number, lalu format. Nah, kalau sudah, kita double klik, kita tempatkan kursor di awal dokumen, Ctrl Home. Nah, kita coba cek kata pengantar halaman 1, daftar isi halaman 2 Romawi, bab 1 pendahuluan bab 2 halaman 4 dan seterusnya sampai halaman akhir, sampai halaman 17 gitu. Jadi kita siapkan dulu halamannya. Setelah halamannya sesuai, kita cek, kita rapikan kembali. Barangkali ada beberapa baris yang belum rapi. Saya rasa sudah, dan langkah kita membuat daftar isi langkahnya sangat mudah. Klik di sini, kita memberikan daftar isi, kita sudah buatkan space halaman kosong dimana kita akan isi daftar isi. Caranya tempatkan kursor di sini, lalu kita klik reference, menu reference, baru klik table of content, dan kita pilih ini. Sekali lagi tempatkan kursor di halaman daftar isi yang kita siapkan, baru klik reference, menu references, baru table of content, baru pilih salah satu, misalnya yang pertama atau yang kedua, atau mau yang kedua juga boleh. Nomor 1 saya yang pilih. Jadi seperti ini. Udah? Nah, itu sudah ada halamannya, daftar isi, pendahuluan, semuanya, terserah yang mana. Nah, di sini kita lihat, kalau misalnya kita menghapus ini, tinggal kita delete saja atau backspace. Kita tak perlu table of content untuk menghapusnya, kita hapus saja. Oke, jadi walaupun misalnya kita blok buram, padahal nanti kita ketik tidak akan seperti itu. Kita lihat seperti itu. Halamannya sudah lengkap, 1 Romawi, 2 Romawi sampai penutup, dan sudah rapi. Kalau misalnya kita ngedit langsung, kalau misalnya ada yang salah di menu ini, kita bisa Ctrl klik, kita lihat di sebelah kanan atas, CTRL klik to follow link, misalnya ke bab 2, kontrol bab 2, lalu klik, baru masuk langsung ke bab 2, kembali lagi ke home gitu. Kita buktikan apakah betul. Misalnya rangkuman ini ada di halaman 13, kontrol lalu klik. Nah, untuk membuat daftar isi secara custom sama halnya dengan cara membuat daftar isi menggunakan daftar isi building. Sekarang kita membuat daftar isi, misalnya kita edit, setelah tanda
daftar isi kita melakukan pengeditan teks, mengubah halamannya. Kita bisa membuat update field, kita klik update field, kemudian bisa kita rubahnya, kita update need number only, dia akan memperbarui halaman yang ada di naskah yang kita buat. Nah, sekarang ketika kita ingin menghapus daftar isi, maka kita klik table of contents, kemudian pilih remove table of contents. Itu cara menghapusnya ya. Sekarang kita lihat, nah daftar isi akan kembali seperti semula, dan daftar isi ini yang telah kita buat akan terhapus. Baiklah, demikianlah cara membuat daftar isi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.